kalau kita bicara soal malam final tuh pasti orang pengen tahu ntar penampilannya kayak gimana, activity-nya apa, mereka ada pakai gown, ada pakai spill dikit dong Jordan boleh? Aduh, spill apa enggak ya? Tapi yang pasti ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda dan juga luar biasa ya untuk malam final Miss Universe Indonesia 2024 ini. Walaupun persiapan kita itu betul-betul sangat-sangat sempit waktunya gitu ya menuju ke malam final, tapi semua tim berkomitmen untuk memberikan yang terbaik gitu. Untuk apa-apanya aja kita mengikuti juga standar dari ketetapan global bahwa dari setiap penyelenggaraan itu ada part apa aja, kayak misalnya gaun malam gitu kan, sportwear, dan juga ada yang lain-lainnya lah. Lain-lain bikin penasaran juga. Itu tentunya harusnya nontonnya di video. Ya, harus lihatnya di video secara full. Oke, video adalah official broadcaster di mana kita bisa nonton the whole tayangan, Betul. live streaming. Iya. Bisa nonton dari handphone, kalau Anda lagi di jalan atau kalau mau di rumah bisa dari smart TV. Mungkin Jordan boleh tanya nggak sih kenapa kok milihnya tuh pengen partneran atau official broadcasternya itu video? Iya, karena saya melihat video adalah yang terbaik di Indonesia dengan coverage yang juga luas gitu kan. Dan kita lihat juga bahwa penontonnya tepat sekali untuk para pageant lovers join untuk melihat para idolanya atau para jagoan-jagoannya di luar sana, dan sangat mudah sekali untuk bisa bergabung di video untuk yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri gitu kan ya. Itu juga bisa ditonton, jadi tidak menutup kemungkinan untuk warga negara Indonesia ataupun di luar sana ada pecinta pageant untuk Indonesia bisa tetap nonton melalui video gitu. Itu juga salah satu yang membuat saya, aduh, kita harus ketemu sama video. Akhirnya dibukakan jalan dan kita mendapatkan kesempatan dan sambutan yang sangat luar biasa dari tim video. Thank you. Thank you karena bisa ditonton seluas-luasnya. We want this ajang ini untuk menginspirasi sebanyak-banyaknya orang perempuan Indonesia bahkan di luar negeri ya. Betul sekali, karena kita juga bisa menunjukkan bahwa ini loh perempuan Indonesia tuh hebat-hebat, cantik-cantik, pinter-pinter gitu, bisa memberikan encourage kepada orang di luar sana bahwa Indonesia itu banyak budayanya yang bagus gitu kan ya. Terus semua profesi juga bisa menginspirasi, tidak menutup kemungkinan untuk yang sudah menikah tadi atau yang sudah punya anak tetap bisa memberikan positive vibes-nya, positive energinya kepada masyarakat luas. Nah kalau bicara soal keberagaman dari semua finalis-finalis cantik ini, saya lihat ada satu nih yang pakai hijab. Oh iya. Nah itu kira-kira biasa kan orang tuh kalau pakai hijab, aku nggak pedean kalau tampil di publik. Mungkin boleh cerita? Raffena, can you share your experience? Apa nih yang menginspirasi kamu meskipun kamu berhijab tapi kamu mau nih mengenalkan ke publik, bahkan kamu satu-satunya dan tetap pede. Please share your insights. Ya baik, terima kasih. Hai semua, my name is Raffena Wendari. I'm from Aceh. I'm 23 years old. Nah, jadi Kak, kebetulan kenapa saya bisa berani di sini karena memang basic saya sehari-hari adalah seorang model. Jadi di Aceh memang saya seorang model dan juga sering berjalan di panggung dan juga show dengan hijab kami. Dan di sini saya berada di sini untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman dan inklusi. Saya juga ingin menginspirasi wanita-wanita Indonesia yang berhijab untuk tidak takut menuju kesuksesan karena semua orang memiliki kesempatan yang sama pastinya Kak. Dan juga saya ingin menginspirasi wanita muda Indonesia agar tetap teguh pada keyakinannya karena takdir sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Kita hanya perlu berusaha. Baik, berusaha, kuncinya adalah berusaha. Oke, baik. Mungkin ini saat yang paling ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan media di sini. Saya akan buka kesempatan untuk Q&A. Silakan dari rekan-rekan media bila ada pertanyaan ke salah satu pageant atau ke national director kita bisa langsung aja lempar pertanyaannya. Silakan, mungkin ada pertanyaan, boleh angkat tangan. Silakan Mbak. Saya mau tanya, dari 14 finalis ini yang mendaftar itu berapa peserta gitu, terus berapa tahapan sih kayak step-step seleksinya gitu. Terus kriterianya tadi kan dibilangnya kan beragam gitu. Tapi maksudnya apa sih yang akhirnya menjadi menonjol di
akhirnya terpilih dan menjadi sekarang 14 finalis. Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik. Saya izin menjawab. Jadi pada saat kita mengumumkan bahwa Miss Universe Indonesia membuka pendaftaran, itu semua kita melewati proses secara digital, secara online gitu. Karena waktunya sangat mepet sekali ya waktu itu. Jadi kita menunggu selama beberapa minggu untuk mereka mendaftar, dan itu alhamdulillah banyak sekali juga yang mendaftar, puluhan dari berbagai macam provinsi, dari bermacam background juga. Nah dari situ setelah kita tutup proses pendaftarannya, kita ada audisi offline. Ada audisi offline, waktu itu kita panggil sekitar 30 finalis, bukan finalis ya, waktu itu masih 30 offline. Iya, yang lolos dari audisi digital, kita panggil secara offline 30. Itu di situ kita akan ketemu, waktu itu ya ketemu dengan dewan juri, ada photoshoot, ada bikin video juga, ada interview dengan dewan juri yang pada saat itu hadir. Nah dari situ baru kita memutuskan untuk masuk ke finalis gitu. Habis finalis ya inilah mereka yang sudah sekarang hadir di press conference ini pada akhirnya. Terus tadi kayaknya pertanyaan kedua bisa sampai step top 14 ini, tahapan-tahapannya itu apa saja yang menjadi consideration untuk penilaiannya? Iya, memang banyak sekali kategori yang kita lihat ya dari jajaran dewan juri. Kita bukan hanya sekedar cantik, tapi gini, Miss Universe itu kan bukan modeling competition. Jadi itu juga mesti digarisbawahi bahwa ini bukan modeling competition yang semuanya harus perfect as a model, tapi kita juga melihat dari bagaimana kepribadiannya, bagaimana dia juga cara berjalan di atas catwalk itu juga pasti advocacy juga itu sangat penting. Kita melihat dari setiap individu ini apa sih yang sudah kalian lakukan selama ini gitu. Terus ketika sudah menjadi Miss Universe, inspirasi apa yang bisa dilihat oleh publik, itu juga kita betul-betul deep dive dari setiap individu karena itu sangat penting sekali. Seperti yang tadi disampaikan, bukan modeling competition yang hanya ada di atas panggung, tapi kita juga perlu spokesperson. Ketika ada sesuatu yang harus disuarakan, si person ini bisa mewakili Indonesia juga untuk berbicara di tingkat dunia gitu. Apa sih yang ingin disampaikan, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana public speakingnya, bagaimana knowledge-nya juga gitu kan. Karena jangan sampai mereka tidak tahu tentang update apa sih yang paling update di industri gitu kan, atau di dunia ini. Itu betul-betul kita lihat dari knowledge-nya, cara berpikirnya, cara berjalannya, walaupun tetap kita melihat juga bagaimana dia self love-nya juga, bagaimana dia merawat diri, semuanya segala aspek kita betul-betul melihat dan menilai. Makanya cukup sulit sekali. Complete package ya. Complete package gitu untuk represent Indonesia to global stage. Oke, terima kasih Jordan. Mungkin ada pertanyaan lain? Untuk malam grand final nanti akan ada top berapa nih, top berapa untuk winner. Terus yang kedua, kalau nggak salah ada Nadia dan Momo ini kan sebelumnya pernah ikut ajang sebelumnya. Apa persiapannya untuk mengikuti Miss Universe? Terima kasih. Oke, kita akan pertanyaannya dijawab sama tadi yang pertama siapa, Nadia, dan siapa yang pernah Momo. Oke, mungkin dari Momo dulu terus kita ke Nadia. Oke, mungkin sebelumnya aku mengikuti ajang sebelumnya tapi lebih ke modeling sih sebenarnya. So kalau bisa dibilang untuk beauty pageantnya sendiri, this is my first time. Seperti itu. Kenapa aku memilih ini? Aku pengen mencoba sesuatu yang baru dan aku pengen menginspirasi ibu-ibu di luar sana. Especially I'm a single mother, so I want to inspire all the women out there that walaupun kita seorang ibu tidak membatasi mimpi-mimpi yang kita inginkan seperti itu. Oh, kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, next ada Nadia nih, sebelumnya pernah ikutan, please Nadia. Iya, kalau ada beberapa yang udah tahu, saya pernah mengikuti pageantry sebelumnya sampai ke tingkat internasional mewakili Indonesia. Dan untungnya pada saat itu dapat hasil yang sangat baik. Dan saya sangat bersyukur bisa ikut lagi di Miss Universe Indonesia 2024 karena menurut saya ini adalah platform yang sangat berbeda dan jauh lebih besar. Sehingga dengan platform yang lebih besar saya bisa memberikan spotlight yang banyak juga ke isu-isu yang penting buat saya, yaitu isu pendidikan untuk marginalized community, termasuk di dalamnya isu refugee. Karena bisa banyak orang tidak tahu kalau di Indonesia itu banyak refugee yang stuck dan mereka tidak mendapatkan hak asasi manusia, dan anak-anaknya mereka lahir di Indonesia tapi mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan juga, sehingga
menurut saya itu sesuatu yang penting ya, karena as a human rights advocate, I really believe that everyone has the right to study. Dan kemudian saya merambut juga bertemu dengan berbagai anak-anak Indonesia, lahir di Indonesia, punya orang tua Indonesia, tapi mereka juga tidak belajar. Nah, ini kenapa? Yaitu karena mereka orang tuanya tidak punya KTP. Tidak punya KTP, tidak punya surat-surat, sehingga ketika mereka mau mendaftar ke sekolah yang harusnya gratis, itu dipersulit. Nah, ada berbagai masalah di lapangan seperti itu. Sehingga it is a beautiful platform, and I love the message that is women empowerment, inclusivity, including all human. Jadi saya percaya Miss Universe Indonesia adalah platform yang baik untuk saya untuk terus bisa berkembang begitu. Thank you Nadia, Thank itu you, very Nadia. inspiring ya. Dan Iya, sesuatu iya, yang iya. benar-benar harus diperjuangkan ini. Betul, makanya itu perbedaannya dan kenapa kita juga tidak hanya melihat dari sisi cantiknya aja, karena kita memang bukan modeling competition, kita juga melihat visi dan misi dari persona yang memang sudah menjadi finalis di sini gitu sebagai salah satu pertimbangan dan juga penilaian dari para dewan juri. Untuk masalah pemenang tadi adalah ada Miss Universe Indonesia, first runner up, second runner up, dan juga itu yang utamanya ya, itu yang utamanya, dan juga ada beberapa yang nanti kita bisa saksikan pada saat live nanti tanggal 19.